Assalamualaikum, hai sahabat travel online. Ada yang tahu sekarang kita mau kemana? Dijamin tempatnya bagus, udah pada gak sabar kan? Yuk ikutin kita terus. Welcome to Baghdad, atau biasa dikenal dengan julukan Negeri 1001 Malam. Kota kuno yang terletak di negeri Irak ini ternyata menyimpan banyak warisan sejarah Islam loh. Kota ini menjadi pusatnya berbagai tradisi, budaya, dan telah melahirkan jutaan tokoh ilmuwan seperti Imam Al-Ghazali, ahli filsafat dan tasawuf. Lalu ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, dan masih banyak ilmuwan Ibn lainnya. Sina was widely described in medieval Europe as the father of early modern medicine. Dan bangunan arsitektur megah yang menjadi tempat ibadah terbesar di dunia Islam, yaitu Masjid Agung Samarra. Dibangun pada sekitar abad ke-9 Masehi atas perintah Khalifah Al-Mutawakkil, yakni Khalifah ke-10 dari dinasti Abbasiyah. Sejarah umat Islam mencatat terdapat banyak dinasti yang bermunculan, salah satunya adalah masa dinasti Abbasiyah. Kali ini, kita juga ingin membahas tentang sejarah kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Wah, yuk kita mengulik kembali sejarahnya. Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kejayaan dalam bidang apapun. Masya Allah. Namun, adanya konflik internal dan eksternal yang datang di masa ini perlahan menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami fase kemunduran dan kehancuran. Periode kedua yaitu periode pengaruh Turki pertama. Periode ini dicirikan dengan kebangkitan orang Turki yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Dibuktikan dengan dibangunnya kota Samarra oleh Khalifah Al-Muta'syim, yaitu penerus Khalifah Al-Ma'mun pada periode pertama. Para jenderal Turki berhasil mengontrol pemerintahan dan menghasut Al-Muta'syir untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Sehingga pada masa pemerintahan ini, Khalifah selanjutnya hanya dijadikan sebagai boneka saja. 145 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Khalifah pada masa ini tidak lebih hanyalah pegawai yang digaji. Pada periode ini pula terdapat perang ideologi antara Syiah dan Sunni, dan hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kemunduran. Pusat pemerintahan Islam di Baghdad dipindah ke Syiros, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa di sana. Meski demikian, ilmu pengetahuan tetap mengalami perkembangan. Ilmuwan tersebut yaitu Al-Farabi dengan karyanya Al-Fadilah tentang kota atau negara utama, Ibnu Sina dengan julukan Bapak Kedokteran Modern, Ibnu Miskawai dengan karyanya Tartib As-Sadah tentang akhlak dan politik, serta Al-Farghoni di bidang astronomi. Pada masa ini pula terdapat pembangunan infrastruktur seperti kanal, irigasi, dan jalan. Periode keempat atau Turki Seljuk pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Kekuasaan Seljuk berawal saat penduduk Baghdad marah karena tindakan Jenderal Arslan memaksa mereka menganut Syiah. Kondisi ini berakhir ketika Seljuk mengontrol Abbasiyah dengan mengalahkan Bani Buwayhi dan Jenderal Arslan oleh tentara bayaran Tugrul Bey. Perang Salib pertama juga dimulai pada masa ini, ketika Yerusalem diambil oleh Bani Seljuk dan adanya aturan yang membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem. Meskipun demikian, ilmu pengetahuan juga berkembang pada masa ini. Cendekiawan masa ini yaitu Al-Zamakhsyari sebagai penulis tafsir, Al-Ghazali dengan pemikiran tasawufnya, dan Umar Khayyam si penyair dunia sastra klasik, terampil dalam matematika,
filsafat, dan astronomi. Periode terakhir yaitu periode kemunduran pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode ini, Abbasiyah merdeka dan berkuasa, namun hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Hal ini dikarenakan tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Sempitnya wilayah kekuasaan tersebut menunjukkan telah melemahnya kekuasaan politik dinasti ini. Pada periode ini pula, Perang Salib berlanjut dan berhasil merebut Cordoba, Spanyol pada tahun 1236 Masehi. Saat Perang Salib ini mereda, muncul tentara Mongol yang berasal dari timur yang dipimpin oleh Hulagu Khan untuk menghancurkan Baghdad. Pasukan Mongol juga meruntuhkan perpustakaan dan membakar buku di dalamnya. Dari penyerangan tersebut, Khalifah serta 300 pejabat tinggi menyerah tanpa syarat. Dan dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah ini. Sangat disayangkan ya, Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan bermegah-megahan dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Selain itu, sikap anti-Turki pada periode tersebut pada akhirnya memperlatar belakangi timbulnya gerakan pelepasan diri dari sejumlah dinasti. Ia membawa akibat fatal pada keutuhan Imperium Abbasiyah. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam bidang politik, umat Islam dijajah oleh bangsa Barat, sehingga menyebabkan umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa Barat hingga saat ini. Sungguh ironis sekali. Padahal pada periode terdahulu, kontribusi umat Islam sangatlah besar, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Maka peradaban Barat sesungguhnya berhutang budi kepada umat Islam. Namun, dengan adanya sejarah tersebut, umat Islam dapat mengambil pelajaran agar kedepannya dapat bangkit kembali dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Tidak terasa waktu jalan-jalan kita sudah berakhir. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan, dan sampai jumpa di travel online berikutnya. Wassalamualaikum.